wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siang ini kita akan melakukan press release pengungkapan kejahatan seksual anak melalui game online Free Fire yang akan disampaikan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Yang kami hormati Bapak Deputi Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan yang kami hormati Ibu Margaret dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang kami hormati Pak Hutagaol dari Direktorat Siber, dan para penyidik serta rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan saya cintai. Kasus yang terjadi ini kami sampaikan, di mana diawali pada bulan Agustus ada laporan warga masyarakat yang melaporkan ke salah satu Komisioner Perlindungan Anak Indonesia melalui WhatsApp. Nah, selanjutnya laporan yang disampaikan terkait adalah kasus kejahatan seksual anak. Atas dasar laporan yang disampaikan kepada salah satu Komisioner Perlindungan Anak, kemudian ditindaklanjuti dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Barreskrim Polri, dan dalam hal ini Direktorat Siber. Setelah Direktorat Siber menerima laporan dan pengaduan, maka tentunya dilakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan bukti-bukti awal yang cukup, maka tentunya penyidik Barreskrim melakukan pelacakan dan penelusuran, di mana kasus ini pertama dilaporkan dari seorang warga masyarakat di Papua, dan hasil penelusuran ternyata nanti ada 11 anak ada 11 anak yang menjadi korban daripada kejahatan seksual anak ini. Namun dari 11 ini ditelusuri ada 4 dan 7 masih ditelusuri menjadi korban. Kemudian ini tersangka atas nama S, kalau dari alamat KTP berasal dari KTP-nya di Sulawesi Selatan, namun tempat tinggalnya di daerah Kalimantan Timur. Nah, ini persoalan ini tentunya merupakan sebuah informasi yang berharga bagi kita, dan menjadi peringatan kepada para orang tua untuk melindungi anak, di mana kita harus meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, jangan menjadi korban. Untuk lebih jelasnya, kami mempersilakan Pak Kasubdit 1 Direktorat Siber, Pak Kombes Hutagaol, untuk menjelaskan secara gamblang persoalannya dari awal. Terima kasih, kami persilakan. Terima kasih, Bapak. Jadi saya Reinhard Hutagaol, Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber, menjelaskan tentang pengungkapan kejahatan seksual anak melalui game online Free Fire. Jadi game online ini Free Fire ini seperti game online yang bisa diunduh di Play Store, dan
biasanya dimainkan oleh anak-anak berkaitan dengan tembak-tembakan. Kemudian dasar daripada penangkapan kami adalah surat dari KPAI tanggal 23 Agustus 2021, perintah perihal aduan konten negatif, ditindaklanjuti oleh kami dengan laporan polisi nomor 0574 tanggal 22 September 2021. Jadi kronologisnya, jadi pada bulan Agustus ada seorang orang tua yang pada saat mengecek HP anaknya bernama D, umur 9 tahun, pada saat mau dicek si anak bilang tunggu dulu katanya, sehingga orang tua tersebut curiga apa yang terjadi di dalam HP anak itu. Nah kemudian setelah dicek ditemukan video porno, kemudian percakapan WhatsApp, dan di galerinya terdapat video porno yang telah dihapus. Kemudian ditanya kepada D yang umur 9 tahun ini bahwa video itu dikirim oleh teman main gamenya bernama Reza. Jadi atas keterangan ini kami penyidik terbang langsung ke Papua, kemudian mendapatkan keterangan, dan pada 9 Oktober di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, sekitar jam 19, penyidik berhasil menangkap tersangka S atau Reza. Jadi modus operandinya yang kita dapatkan bahwa selalu si tersangka mencari korbannya melalui game online tersebut, berupa anak-anak perempuan di bawah umur. Kemudian tersangka bermain game bersama dan mengiming-imingi. Kalau di dalam game ada istilah diamond. Diamond itu bisa digunakan untuk menambah peralatan, skin, atau menambah kemampuan dari bermain. Ya. Jadi itu merupakan alat tukar premium yang bisa didapat dari performance kita sehingga mendapat diamond tersebut, atau kita membeli dari pulsa untuk mendapat diamond. Karena bujukan rayu mendapat diamond ini, si korban rata-rata tertarik. Kemudian mereka bertukar nomor WhatsApp. Nah, pada saat berkontak-kontak langsung japri melalui WhatsApp, tersangka mengirimkan video porno kepada korban dan meminta korban mengirimkan foto dan video pornonya. Jadi anak-anak kecil ini disuruh melakukan foto-foto yang bermuatan pornografi atas dirinya, kemudian mengirimkan kembali. Kemudian ia juga menjanjikan memberi diamond sebanyak 500-600. Jadi satu diamondnya itu seharga 100.000. Korban sempat menolak, namun tersangka mengancam dan menghilangkan akun game. Jadi karena ancaman menghilangkan akun game itu rata-rata korban takut. Selain itu ada yang lebih mengkhawatirkan lagi, bahwa tersangka juga memaksa korban untuk mau diajak VCS atau video call sex melalui aplikasi WhatsApp. Jadi anak-anak itu menjadi korban daripada tersangka di belakang ini, dengan janji diberikan diamond, lalu mengirimkan video porno tersebut atau video VCS tersebut kepada tersangka. Kemudian pasal yang dipersangkakan, atas perbuatannya kami menerapkan pasal 82 Junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak-anak menjadi undang-undang, dan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda 5 miliar. Kemudian pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 atau pasal 37 Undang-Undang Nomor 44
tahun 2008 tentang pornografi, melibatkan anak sebagai objek pornografi dengan hukuman paling lama 12 tahun atau denda 250 juta atau paling banyak 6 miliar. Yang terakhir pasal 45 ayat 1 untuk pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi atau transaksi elektronik, mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan hukuman paling lama 6 tahun. Jadi dari atas tersangka kami mendapat barang bukti yaitu satu buah HP merek Oppo, satu buah SIM card MXDN 2468 sekian. Kemudian kami juga menyita akun Free Fire-nya KC Reza UID 463 64 sekian dan foto pornografi korban, dan ini yang udah kita blur ya. Jadi memang udah dikirimkan dari 11 orang. Dari 11 itu ada hampir semua kita dapatkan dikirimkan seperti ini. Jadi kan kami ulangi, korban itu 11 anak, perempuan umur 9 sampai 17 tahun yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. 4 anak sudah ditemukan yang sudah kita periksa dan sudah dilakukan pemeriksaan, dan 7 anak belum ditemukan identitasnya. Demikian keterangan kami. Terima kasih Bapak Gubernur. Terima kasih Pak Utagaul. Jadi kalimat simpelnya adalah tersangka S ini melakukan kejahatan seksual anak dengan memanfaatkan game, salah satu game ya, di mana sasarannya adalah anak-anak perempuan di bawah umur. Modusnya adalah dengan membujuk rayu korban-korbannya, sekaligus membujuk rayu dengan perbuatan cabul atau berbuat pornografi dengan iming-iming memberikan diamond ya, diamond, dan juga melakukan pengancaman. Ancamannya kalau tidak mau melakukan kegiatan pornografi tadi, dia akan menghapus akun tersebut. Artinya di sini korban tersebut memiliki kebutuhan dalam bentuk diamond tadi ya. Nah, ini yang menjadi informasi berharga kepada para orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Jangan sampai muncul korban-korban lagi ya. Tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi di waktu kapan saja dan kepada siapa saja. Dan di sini kita menjadi informasi kepada warga masyarakat untuk lebih memperhatikan ya. Ini diketahui oleh orang tuanya secara tidak sengaja. Ketika orang tuanya ingin mengecek HP, kelihatan ada rasa gugup dari anaknya, kemudian akhirnya ketahuan. Kira-kira seperti itu. Tadi sudah secara gamblang disampaikan, juga termasuk penerapan pasal. Ada 3 undang-undang yang menjerat kepada tersangka, di mana ada undang-undang perlindungan anak, kemudian dijerat dengan undang-undang pornografi, dan juga yang ketiga undang-undang ITE. Terima kasih Pak Hutagaul. Kemudian kami mempersilakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Silakan Mbak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan teman-teman wartawan. Perkenalkan,
baik, suara saya jelas ya. Ya, perkenalkan saya Robert Parindungan Sitinjak, Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pertama-tama kami KPPA menyampaikan sangat prihatin ya, ada oknum-oknum yang menyalahgunakan media internet, salah satunya game online untuk melakukan pelanggaran hukum, khususnya mengancam keamanan dan keselamatan anak. Dan juga tak lupa kami menyampaikan apresiasi Bapak kepada seluruh jajaran Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim yang telah berhasil mengungkap kasus pencabulan dan tindak pidana pornografi ini ya, yang melibatkan anak ya khususnya. Kita juga ingin agar polda-polda juga bisa meniru ya Pak ya, polda-polda jajaran siber di seluruh Indonesia bisa meniru langkah-langkah untuk bisa melakukan hal yang sama, melakukan penindakan atas penyalahgunaan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita melakukan upaya perlindungan terhadap anak. Kasus kekerasan ini, apalagi di masa pandemi ini, terus meningkat. Jadi kami juga berusaha untuk menekan ya, agar kekerasan ini meningkat. Data yang ada pada kami dalam sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak Simponit tahun 2021 selama 10 bulan saja sudah 11.149 kasus. Dibagi 10 jadi 1 bulan sekitar 1000-an kasus ya. Nah, ini cukup tinggi sekali kekerasan terhadap anak. Dari jumlah itu 3.500 anak laki-laki menjadi korban dan yang terbesar tentu anak perempuan 8.712 menjadi korban untuk data per 4 November tersebut. Kemudian juga menurut data kita SNPH, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, bahwa cukup besar ya anak-anak yang menyaksikan kegiatan seksual melalui media online. 66,6% anak laki-laki seluruh Indonesia itu sudah pernah menyaksikan seksual ya di media online. Demikian juga anak perempuan hampir sama, 63,2%. Kemudian yang pernah terlibat pornografi, jadi sudah praktek langsung ya, 34,5% anak laki-laki dan 25 anak perempuan. Artinya melakukan terlibat pornografi itu sudah termasuk cabulan dan hal-hal yang lainnya. Kemudian 38,2% dan 39% itu pernah mengirimkan foto kegiatan seksual melalui media online. Jadi cukup besar ya, bahwa media-media online kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak pantas lah untuk dilihat dan ditonton oleh anak-anak. Jadi ini semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat. Nah, bahwa pornografi ini merupakan salah satu yang bisa merusak ya. Ini yang hampir semua kekerasan itu timbul karena kita belum mampu menekan pornografi ini. Jadi pornografi ini bisa menimbulkan suatu ketagihan serius dan juga membentuk pergeseran emosi dan perilaku sosial anak. Nah, Kementerian PPA ini saat ini sedang fokus untuk menyusun peta jalan perlindungan anak di ranah daring, roadmap Child Online Protection. Peta jalan ini menjadi pedoman yang harus dipatuhi dan dipedomani dan menjadi acuan oleh seluruh kementerian lembaga, baik dunia usaha, akademisi, masyarakat, serta stakeholder dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan eksploitasi anak di ranah daring. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini bekerjasama dengan Kominfo, KPAI, di sini ada Ibu Komisioner KPAI, BNN, LPSK, Kemensos, Kemenkes, serta organisasi pemerhati perlindungan anak untuk sama-sama menyusun peta jalan perlindungan anak di ranah daring ini. Jadi ini kan merupakan sejarah. Jadi kita tidak bisa menunggu besok, tidak bisa menunggu bulan depan, tidak bisa menunggu tahun depan. Saat ini kita harus melakukan, jadi sejarah penegakan hukumnya kita serahkan kepada kepolisian, kita percaya, tetapi juga pencegahan dan perlindungannya kita bersama-sama. Kementerian PPA ini fokus untuk menyusun itu. Kemudian pertanyaannya, tujuannya apa untuk menyusun peta jalan perlindungan anak di ranah daring? Pertama,
mendorong terjadinya perubahan regulasi kebijakan yang sudah ada dan program untuk memperhatikan perlindungan anak di ranah daring. Jadi sekolah ramah anak, kemudian tempat-tempat pendidikan ramah anak, dan hal-hal yang lainnya. Ini perlu apabila sudah ada regulasi kebijakan, kalau memang dia belum memperhatikan perlindungan, kita rubah, kita revisi menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua juga memberikan prinsip dasar untuk membentuk komitmen nasional ke semua kepentingan terkait menyusun pencapaian langkah waktu 5 tahun ke depan. Karena ini kami khawatir 2022 ini trennya naik. Mudah-mudahan kita dengan usaha bersama dengan KPAI dan polisian dan masyarakat setempat, ini trennya harus menurun. Memang tidak bisa sekejap, tetapi harus ada upaya-upaya yang harus kami lakukan yang saat ini sedang berproses. Kami tidak bisa menunggu besok atau minggu depan atau tahun depan, kita sekarang sudah berproses. Namun, semua regulasi yang sudah kita buat berjalan optimal ini dengan pihak-pihak terkait, ini tidak bisa berjalan optimal tanpa peran orang tua. Sekali lagi ya, tanpa peran orang tua. Jadi mohon orang tua yang menonton acara ini juga supaya bisa perhatikan, karena orang tua ini sebenarnya yang berperan penting untuk melakukan sensor mandiri dan menguatkan kemampuan literasi digital. Jadi orang tua ini mesti ada kesadaran sudah mulai bahwa online ini tidak main-main bahayanya untuk masa depan. Yaitu perlu mengembangkan digital parenting. Kemudian juga orang tua harus memanfaatkan juga parental control ya, karena ini belum terbiasa ya bagi orang-orang tua ya. Jadi kita harus mendorong atau mengedukasi orang tua juga supaya bisa melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga juga selanjutnya juga kita memberikan edukasi anak untuk melaporkan konten-konten yang membuat anak yang merasa tidak aman dan nyaman. Kita kan sudah ada Barreskrim, demikian juga di daerah-daerah di Polda-Polda sudah ada ya. Jadi tolong anak-anak itu melaporkan. Sekali lagi masyarakat juga melaporkan apabila ada tontonan yang membuat anak tidak merasa nyaman atau memang belum umurnya untuk melihat hal-hal yang tidak pantas untuk usia anak. Jadi pelaporan ini juga sudah kita lakukan melalui berbagai channel aduan dan bisa menggunakan fitur laporan. Kita juga ada layanan hotline cepatnya 129 atau WhatsApp 08 111 12919. Di situ ada operator 24 jam untuk bisa menerima pengaduan dan dilakukan verifikasi data dan selanjutnya dilakukan. Nah, jadi itu peran kementerian kami, bahwa kami sangat concern masalah ini dan kami harapkan ini mampu untuk menekan angka kekerasan anak, terutama yang kekerasan berbasis online. Demikian dari saya, Bapak, Ibu sekalian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Ibu Margaret dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Waktunya kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang pada semuanya. Mohon izin Bapak Kabak dari Humas Polri dan juga dari Barreskrim, dari KPPA juga. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira yang pertama dari KPAI kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mabes Polri yang ini tidak kali pertama ya bersama-sama dengan kami mengungkap adanya dugaan kasus-kasus pelanggaran hak anak, termasuk juga kasus-kasus di dunia cyber. Dan perlu kami sampaikan bahwa kasus yang terjadi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak anggota kandung dari Barreskrim, bahwa ini adalah kasus kekerasan seksual online atau yang biasa kita sebut dengan sextortion. Ini bukan kali pertama terjadi. 2019 pun juga terjadi melalui game online. Game online menjadi perantara terjadinya kasus kekerasan seksual online atau yang kita sebut dengan sextortion. Mengaca pada kasus di mana game online itu menjadi perantara terjadinya kasus kekerasan seksual online, ini tentu menjadi kewaspadaan dan perhatian kita bersama. Bahwa meskipun anak-anak kita sedang berada di rumah bersama dengan kita, tetapi belum tentu aman menjadi korban dari kasus kekerasan seksual online. Karena kasus kekerasan seksual online ini tidak perlu bertemu antara pelaku dengan korban.
Bahkan pelaku dan korban itu bisa jadi berada di tempat yang berbeda. Contohnya saja pada kasus ini korbannya ada di Papua dan di beberapa daerah lain, tetapi pelaku ada di daerah Kalimantan Timur. Jadi ini tentu menjadi perhatian dan kewaspadaan kita bersama. Maksudnya apa? Sangat penting bagi orang tua untuk tidak mengabaikan aktivitas anak terkait dengan internet atau gadgetnya. Anak-anak tentu membutuhkan adanya pendampingan dari orang tua ketika mereka beraktivitas dengan internet atau gadget. Korban yang tadi disebut yang menjadi awal mengadu di KPAI, kemudian kita lanjutkan ke Bareskrim Mabes Polri, itu berusia 9 tahun. Jadi tentu ini usia yang masih sangat kecil, mungkin juga tidak tahu bahwa ternyata di dunia internet itu ada banyak ancaman-ancaman kejahatan cyber yang salah satunya adalah sextortion. Sextortion ini seringkali diawali dengan yang namanya sexting, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Huta Galung. Jadi ini tentu menjadi perhatian bahwa internet atau game itu sangat rentan melibatkan anak menjadi korban dalam berbagai bentuk kejahatan cyber, bahkan dalam kondisi tertentu bisa memposisikan anak menjadi pelaku dalam kejahatan cyber. Tentu pengawasan menjadi hal, selain pendampingan, pengawasan dari orang tua juga sangat penting. Alhamdulillah dari kasus ini ada kesigapan dari orang tua, yaitu melakukan kontrol atau pengawasan di HP anak. Nah, ini menjadi titik poin pentingnya orang tua melakukan pengawasan atau kontrol terhadap aktivitas anak dengan dunia gadget atau internetnya. Sangat penting orang tua itu bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak. Terkait dengan apa? Dengan siapa anak berteman di dunia internet. Dengan konten apa yang anak-anak lihat di internet atau gadgetnya. Ternyata kasus hari ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Game online pun tidak semuanya aman untuk anak kita. Sehingga perlu menjadi kewaspadaan dan kemudian perlunya pendampingan juga pengawasan kepada anak-anak terkait dengan hal itu. Dan sangat dianjurkan, kita sering memberikan penguatan kepada masyarakat pentingnya membangun komitmen dengan anak terkait dengan aktivitas anak dengan internet atau gadgetnya. Misalnya, anak kalau bisa bermain jangan di kamar, karena itu menjadikan orang tua agak sulit melakukan kontrol atau pengawasan. Tapi lebih baik misalnya di ruang tamu atau ruang publik di rumah, sehingga itu bisa dalam pengawasan orang tua. Kemudian perlu ada pembatasan waktu, perlu juga ada komunikasi yang baik terkait dengan berteman dengan siapa, konten-konten apa yang dilihat, itu juga menjadi sangat penting. Perlu ada kewaspadaan ketika ada anak dimasukkan di dalam grup WhatsApp, itu juga sangat penting. Apakah grup WhatsApp itu punya korelasi dengan anak atau tidak? Misalnya grup sekolah atau grup les, itu it's okay. Tapi ada banyak kasus juga anak dimasukkan dalam grup yang tidak jelas, yang ternyata isinya juga adalah kelompok penyuka pornografi, dan itu menjadi salah satu jalan menjadikan anak menjadi korban dari kekerasan seksual online. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari KPAI. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Margaret dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selanjutnya kepada teman-teman media yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan dari sudut dulu. Ini Michael. Atau Gimana
Terima kasih Mas. Ini kami mencoba menjawab. Ini untuk yang apakah video dan gambar porno ini digunakan untuk hal lain atau dijual atau merupakan sertifikat, sampai saat ini kami belum menemukan. Jadi memang saat ini masih berkisar untuk koleksi kepentingan pribadi dan koleksi pribadi. Ya. Jadi perlu diketahui yang bersangkutan itu kerjanya di Bagan. Kalau Anda tahu itu di Bagan itu di tempat penangkapan ikan di tengah laut itu. Jadi kami untuk ke tempatnya yang bersangkutan itu harus naik kapal dulu, baru dapat di situ. Jadi kalau di Kalimantan tuh ada bagan-bagan di tengah laut. Jadi di situ, ya. Kalau untuk cara kami untuk bagaimana mencegah, ya memang kita harus saling terbuka. Artinya kita harus saling kerjasama untuk melaporkan apabila ditemukan indikasi-indikasi daripada, karena kami juga tidak bisa bergerak tanpa laporan, Pak. Jadi kami juga bisa mendapat hal ini karena memang ada pengaduan dari KPAI. Kami berterima kasih dari KPAI sudah men-forward kejadian ini kepada kami. Demikian, Pak. Terima kasih. Kebetulan dari kasus ini orang tua itu melaporkan ke Peksos. Kemudian Peksos yang membantu keluarga korban untuk melanjutkan ke kami. Jadi anak dalam pendampingan oleh Peksos gitu ya terkait dengan ini. Cuman kondisi terakhir apakah rehabilitasinya sampai sejauh mana ini masih belum mendapatkan perkembangan berikutnya. Begitu sih, Mbak. Ya, baik. Ini pertanyaannya bagus nih, menghujam jantung langsung nih. Ya, karena memang ini pertama kali dalam sejarah kita tidak bisa membiarkan hal-hal seperti ini. Kita sedang membangun totalitas perlindungan oleh anak dengan melibatkan semua kepentingan, semua lembaga, akademisi dan segala macam. Termasuk salah satu yang tadi bilang tadi. Jadi kita seperti menutup celah-celah, jangan sampai ada bak-bak yang terbuka, kan begitu. Kalau tidak, ini sama saja kita membiarkan hal ini. Ini kan trennya meningkat. Tentu kepolisian kewalahan juga kalau hal-hal seperti ini dilakukan kan. Nah, jadi sehingga kita harus melakukan suatu regulasi. Kalau seandainya regulasinya sudah ada, kan masih bisa dirubah. Itu kan buatan manusia, enggak? Kan begitu. Nah, sehingga ini kita sekarang lagi fokus di sini untuk termasuk kejadian yang hari ini juga menjadi perhatian kita dalam menyusun peta lintas ini yang akan menjadi ya acuan untuk dipatuhi dan dipedomani oleh seluruh stakeholder ya. Jadi kita buat regulasi, tetapi juga ini tidak boleh kencang. Regulasinya bagus, terus orang tua juga tolong juga agar saya di setiap kesempatan selalu menyatakan anak itu tidak boleh ditinggal sendiri, harus diawasi oleh orang dewasa. Ngawasinya itu bukan anak-anak juga, harus orang dewasa juga, itu yang paling penting, dan menghindari pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif itu diasuh oleh kakeknya, apalagi oleh tetangganya. Kalau mau sekalian pengasuhan alternatif oleh negara, oleh panti, kan begitu. Memang situasi sekarang ibu bekerja ya, sehingga mereka kurang memperhatikan termasuk pelayanan. Tadi juga sudah dijawab oleh Bu dari KPAI ya. Peran kita Kementerian PPPA itu memberikan pelayanan konseling, yaitu melakukan rehabilitasi terhadap anak, sehingga kita harus mempersiapkan anak ini supaya kembali hidup normal, pemulihan, restoratif.
Nah, termasuk bagaimana pendidikannya, bagaimana lingkungannya dengan dia berhadapan dengan hukum seperti begini kan. Nah, juga ke depannya supaya ini tidak terulang-ulang lagi. Kita tidak mau nanti kita ketemu lagi di sini seperti ini lagi kan begitu. Jadi ini menjadi concern kita karena memang dengan bendungan online, dengan Play Store, dengan juga beberapa aplikasi, ya saya tidak perlu sebut namanya lah ya, aplikasi yang sering disalahgunakan oleh mereka ini berulang-ulang terjadi. Nah, jadi ini juga harus kita susun. Tadi terima kasih ya masukannya. Nanti juga kita akan melibatkan pemerhati anak, melibatkan organisasi untuk memberikan melibatkan konsultan dengan menggunakan juga data-data angka kekerasan kepada kami. Sehingga ini yang nanti diharapkan menjadi sesuatu yang peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bisa memberikan untuk menekan angka kekerasan, terutama juga penggunaan abuse online yang salah seperti ini. Itu demikian bicara. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Cukup ya? Jelas ya? Baik, terima kasih kalau jelas. Acara press release ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.